Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 416. Formula medis ini sangat berharga. Hanya ada 5 formula medis dan Feng Yu ingin formula ini bernilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan nilai tukar 5,5, setiap formula bernilai sekitar 5,5 juta RMB. Tetapi Fu Guangzheng dan anak buahnya merasa bahwa ini tidak lebih dari 500.000 RMB. Fu Guangzheng melihat Feng Yu sangat serius dan dia bertanya kepada anak buahnya, apakah akan ada masalah? Jika pihak lain membicarakan ini, manajer Feng mungkin menghadapi beberapa masalah. Kami tidak akan mendapat masalah. Mereka semua adalah karyawan keluarga Fu, dan mereka tidak melakukan laporan penilaian untuk perusahaan lain. Selanjutnya, ini adalah kota Bing, dan itu tidak akan mempengaruhi reputasi mereka di Hong Kong. Saya tidak takut dengan masalah itu, dan jumlah yang saya nyatakan benar-benar masuk akal. Meskipun dana penelitian untuk formula ini kurang dari 1 juta, Feng Yu telah menyumbangkan dana tambahan untuk penelitian profesor lainnya. Itu juga uangnya. Tentu saja, dia harus menemukan cara untuk menebusnya. Ketika tim restrukturisasi kantor administrasi farmasi melihat laporan penilaian formula medis Feng Yu, mereka mengira itu untuk semacam kondisi langka. Jika tidak, mengapa begitu mahal? Tetapi ketika mereka mengatakan efek dari formula tersebut, mereka menyadari bahwa ini semua adalah produk suplemen kesehatan. Apa saja formula produk kesehatan tersebut? Mengapa mereka begitu mahal? Ini hanya suplemen kalsium, seng, darah, dan vitamin. Bagaimana ini bisa bernilai 1 juta dolar Amerika Serikat? Saya belum pernah mendengar formula medis yang harganya 1 juta dolar Amerika Serikat. Tahukah Anda berapa 1 juta dolar Amerika Serikat? Tahukah Anda berapa banyak hal yang dapat dilakukan dengan 1 juta dolar Amerika Serikat? Wakil Wali Kota Li berteriak dengan marah. Feng Yu memandang Wakil Wali Kota Li. Apakah 1 juta dolar Amerika Serikat banyak? Bangunan sekolah yang saya sumbangkan ke City tahun lalu bernilai lebih dari 2 juta dolar Amerika Serikat. Jika 1 juta dolar Amerika Serikat semuanya dalam 100 uang kertas dan ditumpuk bersama, maka seharusnya setinggi ini. Feng Yu menunjukkan ketinggian dengan tangannya saat berbicara. Wakil Wali Kota Li hampir mati karena marah. Dia menyadari bahwa uang yang Feng Yu lihat sebelumnya seharusnya lebih dari apa yang dia lihat seumur hidupnya. Saham Feng Yu di perusahaan mesin bernilai lebih dari 1 miliar. Wakil Wali Kota Li adalah pejabat tinggi dan kapan terakhir kali seseorang memandangnya dengan hina? Dia sangat tidak senang dengan Feng Yu, terutama dengan usia Feng Yu. Tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Bahkan jika Anda berpikir bahwa 1 juta dolar Amerika Serikat tidak banyak, tetapi itu tidak berarti bahwa formula ini masing-masing bernilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, bagaimana formula ini dapat dianggap sebagai formula obat? Ini semua adalah formula suplemen kesehatan. Feng Yu memandang Wakil Wali Kota Li dan tersenyum. Wakil Wali Kota Li, pernahkah Anda mendengar tentang solusi lisan lehaha? Saya telah mendengarnya. Terus, Wakil Wali Kota Li mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Feng Yu bertanya kepadanya tentang lehaha. Banyak orang ingin membeli formula lehaha oral solution. Paling sedikit yang ditawarkan orang-orang ini adalah 5 juta dolar Amerika Serikat. Penawaran tertinggi adalah 10 juta dolar Amerika Serikat. Apa pendapatmu tentang ini? Oh, saya lupa menyebutkan bahwa saya juga pemegang saham utama lehaha. Apa? Feng Yu ini juga pemegang saham utama lehaha. Iklan lehaha sangat agresif. Bahkan anak-anak tahu tentang slogan mereka. Perusahaan ini harus sangat menguntungkan. Tapi bukankah lehaha adalah perusahaan Hangzhou? Bagaimana Feng Yu menjadi pemegang saham utama lehaha? Itu untuk anak-anak. Ini berbeda. Wakil Wali Kota Li mencoba membantah. Lalu produk lehaha harus dikategorikan seperti apa? Obat-obatan, minuman, atau suplemen kesehatan? Itu harus dianggap sebagai produk kesehatan.
Formula LHH sangat berharga karena merupakan produk yang populer. Berapa nilai formula sebelum LHH menjadi populer? Lalu Wakil Wali Kota Li, bagaimana Anda tahu bahwa produk saya tidak akan populer? Feng Yu bertanya. Wakil Wali Kota Li terdiam dari pertanyaan Feng Yu. Zhang Ruiqiang masuk dan bertanya. Lalu mengapa menurut Anda produk Anda akan menjadi populer? Feng Yu menunjuk dirinya sendiri. Karena ini adalah produkku. Semua orang terpana oleh kepercayaan gila Feng Yu. Apa artinya ini? Karena ini adalah produk Anda dan pasti akan populer. Tetapi ketika mereka semua memikirkan hal ini, sepertinya itu benar. Selama produk itu dari Feng Yu, masing-masing dari mereka menjual seperti kacang goreng di seluruh China. Pada awalnya, itu adalah kipas plastik diikuti oleh pelembab udara kipas tanpa pisau, sepeda motor Songjiang. Setiap produk terkenal di seluruh China. Feng Yu juga merupakan pemegang saham utama dari solusi lisan LHH Children yang populer. Seharusnya apapun yang dijual Feng Yu, itu akan menjadi produk terlaris di China. Tidak ada yang bisa berdebat tentang ini. Feng Yu, kami tidak bisa mempercayaimu hanya karena kalimat ini. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Feng Yu mengangguk. Apa yang dikatakan wali kota Zhang masuk akal. Saya tahu semua orang di sini penasaran mengapa saya mengatakan bahwa setelah perusahaan farmasi bergabung, saya dapat meningkatkan keuntungan hingga 100 juta dalam 1 tahun. Itu karena produk ini. Berapa hasil tusukan penisilin terlaris saat ini yang diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi ini? Beberapa sen masing-masing. Berapa biayanya dan berapa keuntungannya? Harga produk saya lebih tinggi dari penisilin, tapi saya bisa menjualnya lebih dari 10 kali lipat dari harga eceran tusukan penisilin. Ini masih bukan obat resep. Bisakah Anda membayangkan tentang keuntungannya? Konyol. Lebih dari 10 kali harga eceran. Lalu harga eceran untuk ini akan menjadi lebih dari puluhan RMB. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak untuk hal-hal ini? Wakil Wali Kota Li mengatakan. Feng Yu memandang Wakil Wali Kota Li dengan rasa ingin tahu. Wakil Wali Kota Li, rokok eksklusif di depanmu seharusnya luas, kan? Juga, harga eceran muk termal yang Anda gunakan harus lebih dari 10 RMB. Ada rokok yang lebih murah dan muk yang lebih murah di pasaran. Mengapa kamu tidak menggunakannya? Maksud kamu apa? Wakil Wali Kota Li menggedor meja dan menggonggong. Feng Yu menyiratkan bahwa saya menerima suap. Saya menggunakan barang mewah. Rokok dan muk ini dibagikan kepada semua wakil wali kota. Saya bukan satu-satunya yang menggunakan ini. Maksud saya, kalau produk bagus pasti ada konsumen yang mau beli, berapapun harganya. Produk-produk tersebut adalah produk obat kesehatan. Di masa lalu, itu disebut tonik. Kesan yang diberikan tonik kepada semua orang adalah harganya mahal. Sekarang, negara kita berkembang pesat dan kehidupan semua orang menjadi lebih baik. Tidakkah Anda berpikir bahwa orang akan ingin membeli beberapa tonik untuk keluarga dan orang yang mereka cintai? Sama seperti semua orang yang hadir di sini. Kalian semua telah memberikan begitu banyak kontribusi ke Kota Bing, inilah yang pantas kalian semua dapatkan. Wakil Wali Kota Li merasa lebih baik ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu melanjutkan. Ini seperti Apollo Oral Solution dan Sanzu Oral Solution. Bahkan tanpa mengonsumsi suplemen kesehatan ini, kita akan tetap hidup normal. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan seberapa baik produk ini laris. Saya percaya bahwa semua orang di sini akan mengenal seseorang yang mengonsumsi suplemen jenis ini. Wakil Wali Kota Li menundukkan kepalanya. Dia juga meminum Apollo Oral Solution. Saya jamin 5 produk ini akan populer di seluruh China dan bahkan akan diekspor. Jika saya tidak dapat memenuhi apa yang saya katakan, saya akan memindahkan LHH ke kota Bing. Itu sebabnya formula ini masing-masing bernilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Jika begitu mudah untuk mengembangkan suplemen kesehatan ini, mengapa tidak ada pabrik farmasi di kota Bing yang mengembangkannya? Pindahkan LHH ke kota Bing. Semua pemimpin bersemangat. Jika LHH adalah perusahaan di kota Bing, maka pajak yang diterima pemerintah akan cukup besar. Dia akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Zhang Ruiqiang tiba-tiba berkata.
Feng Yu, 5 juta RMB untuk setiap formula. Itu akan menjadi total 25 juta RMB. Jika Anda setuju, maka itu akan diselesaikan. Feng Yu menjawab dengan ekspresi menyakitkan. Aku hanya akan menerima kerugian ini. Siapa yang meminta saya dari kota Bing? Bagus. Saya akan mengikuti apa yang baru saja Anda katakan. Semua 5 formula akan bernilai 35 juta RMB. Sebenarnya, Feng Yu melompat dengan gembira di hatinya. Bab 417. Setiap orang memiliki kegunaannya. Setelah nilai formula diselesaikan, sisa negosiasi berjalan lancar. Feng Yu menggunakan 13 juta RMB untuk membeli semua aset non-pemerintah. Berdasarkan angka sebenarnya, seharusnya 11,27 juta RMB. Tapi karena Feng Yu sudah mendapat manfaat dari formula, dia bersedia membayar lebih untuk ini. Dia hanya ingin hal-hal untuk mempercepat sedikit. Feng Yu dan kota memutuskan bahwa 43 perusahaan ini akan digabung menjadi perusahaan dengan beberapa anak perusahaan. Beberapa dari perusahaan-perusahaan yang terlilit utang itu dilebur menjadi satu perusahaan dan mengajukan pilot. Kota keberatan dengan hal ini. Mereka merasa bahwa Feng Yu telah mengecewakan para pekerja yang telah berkontribusi pada pabrik. Para pekerja akan kehilangan pekerjaan. Ini adalah kesalahan yang parah. Itu tidak harus dilaksanakan. Feng Yu menjelaskan bahwa dia tidak akan mem-PHK semua pekerja itu. Perusahaan ini mungkin akan ditutup, tetapi para pekerja itu akan dipindahkan ke pabrik lain. Tentu saja, para pemimpin itu harus kembali ke kantor administrasi farmasi. Terserah kantor di mana mereka ingin menyebarkannya selanjutnya. Tetapi orang-orang ini tidak dapat dikirim ke perusahaan farmasi kota Bing. Tidak boleh ada lebih dari satu orang untuk setiap posisi. Ketika Feng Yu berada di perusahaan mesin, dia melakukan hal yang sama. Dia menginginkan para pekerja tetapi tidak menginginkan para pemimpin itu. Terutama mereka yang berasal dari partai. Bagi Feng Yu, orang-orang ini tidak berguna dibandingkan dengan para pekerja itu. Namun mereka masih menerima gaji dan tunjangan yang tinggi. Hanya gaji dan tunjangan mereka yang tidak sedikit. Meskipun Feng Yu dapat dengan mudah membeli orang-orang ini, dia tidak senang melakukannya. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun, dan mereka mendapatkan posisi ini karena mereka berasal dari partai. Mengapa Feng Yu harus membayar mereka begitu tinggi? Anda mengatakan bahwa Anda telah membuat banyak kontribusi. Bagus. Daftar mereka di atas kertas. Anda bilang Anda telah merawat banyak anggota partai. Tapi apalagi yang telah Anda lakukan sebagai pemimpin di partai? Apakah Anda pernah melakukan sesuatu untuk membantu perusahaan? Anda belum melakukan apa-apa dan hanya tahu cara merekrut lebih banyak anggota partai untuk biaya keanggotaan. Mengapa saya masih harus mempekerjakan Anda? Kegiatan-kegiatan yang Anda selenggarakan juga dapat diatur oleh serikat pekerja. Serikat pekerja masih dapat mengkoordinasikan kegiatan yang lebih baik dari Anda. Dengan adanya serikat pekerja dan penggabungan perusahaan, ada posisi yang lebih rendah untuk manajemen yang lebih tinggi. Banyak dari orang-orang ini harus dilepaskan. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang akan dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Manajer Feng, setelah merger ada lebih sedikit posisi yang tersedia. Kota dapat membuat pengaturan untuk beberapa orang ini. Tapi Anda tidak bisa menghapus lebih dari 300 orang sekaligus. Ada total 43 perusahaan, dan Anda menghapus 8 staf manajemen yang lebih tinggi dari setiap perusahaan. Orang-orang ini akan menganggur, dan kota tidak dapat mengatur semuanya. Wakil wali kota Li menggeram. Kota tidak dapat mengatur mereka, tetapi tidak ada lagi lowongan untuk mereka di perusahaan. Setelah merger, total ada 12 perusahaan termasuk perusahaan induk dan anak perusahaan. Anda memberitahu saya, bagaimana saya mengatur posisi untuk mereka. Hanya membuang 30 staf yang tidak berguna di setiap perusahaan. Atau haruskah saya mendirikan perusahaan hanya untuk memberi mereka pekerjaan? Apakah Anda berpikir bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan di masa lalu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini? Saya menginvestasikan begitu banyak uang, dan jika saya masih harus mengurus orang-orang ini, maka pengeluaran tahunan saya akan meningkat lebih dari 1 juta. Kok bisa sebanyak itu?
Gaji rata-rata mereka kurang dari 2.000 setahun. Ya, jika Anda hanya mempertimbangkan gaji mereka. Tapi bagaimana dengan manfaat mereka? Tahukah Anda apa yang mereka katakan ketika kami merestrukturisasi perusahaan? Mereka mengatakan bahwa dengan pangkat mereka, mereka layak untuk menikmati manfaat ini. Orang-orang ini yang hanya tahu bagaimana menikmati hidup, dan jika saya masih membiarkan mereka tinggal di perusahaan, apa gunanya merestrukturisasi perusahaan? Mengapa restrukturisasi gagal untuk pabrik keramik Kota Bing, pabrik termos termal, pabrik sepatu kulit Dell? Itu karena itu masih anggur lama dalam botol baru. Orang-orang itu masih yang mengelola perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini telah menghabiskan lebih dari 1 juta dana kota. Meskipun 1 juta RMB bagi saya bukan apa-apa, saya menginvestasikan 100 juta. Saya harus berhati-hati. Semua orang tahu tentang contoh yang diberikan oleh Feng Yu. Pabrik-pabrik itu adalah beberapa yang gagal setelah restrukturisasi. Mereka memikirkannya, dan itu benar-benar seperti yang dikatakan Feng Yu. Tidak ada perubahan kepengurusan yang lebih tinggi setelah restrukturisasi. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Itu adalah ekonomi pasar, dan pemikiran orang-orang ini masih terjebak di era ekonomi terencana. Mereka masih menunggu petinggi untuk memberi mereka tugas. Tanpa pekerjaan yang ditugaskan, mereka tidak tahu apa yang harus diproduksi. Bahkan ketika mereka mampu menciptakan sesuatu, mereka juga tahu bagaimana cara menjualnya. Mereka bahkan tidak tahu produk apa yang populer di pasaran dan bahkan tidak mengerti pentingnya kemasan. Bagaimana mungkin pabrik-pabrik ini tidak gagal? Tapi Feng Yu tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang pikirannya. Dia juga tidak mau membiarkan orang-orang itu pergi. Sebenarnya orang-orang itu masih memiliki kegunaannya. Keuntungan mereka yang paling signifikan adalah mereka tahu cara menipu orang lain. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, bagaimana Apollo Oral Solution menjadi populer? Karena iklan. Apakah produk itu benar-benar bagus? Tak satu pun dari alasan ini. Mereka populer karena mereka menggunakan model penjualan langsung. Apollo dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya memiliki lebih dari puluhan ribu personel penjualan. Target mereka setiap kabupaten harus ada 100 tenaga penjualan. Di Cina, ada lebih dari 1.000 kabupaten. Ada juga distrik kota. Dengan semuanya bertambah, ada lebih dari 2.000. Meskipun mereka tidak mencapai 100 tenaga penjualan di setiap daerah, selain daerah minoritas itu, setiap daerah memiliki tenaga penjualan mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa pada waktu itu, ada lebih banyak tenaga penjualan Apollo daripada tukang pos. Feng Yu juga memutuskan untuk menggunakan model penjualan yang sama untuk produk kesehatan perusahaan farmasi Kota Bing. Untuk model penjualan langsung, yang terpenting adalah tenaga penjualan tersebut percaya pada produk mereka, dan mereka akan bisa mendapatkan banyak uang dari menjual produk ini. Cuci otak adalah keterampilan dasar para pejabat itu. Kebanyakan dari mereka melakukan ini sepanjang hidup mereka. Mereka harus membiarkan para pekerja bekerja keras dan berkontribusi pada perusahaan dan juga pada saat yang sama, membuat mereka menerima lingkungan kerja yang keras. Mereka hanya akan duduk dan menikmati hidup. Kelompok orang ini akan menjadi manajer penjualan di berbagai kota. Penampilan mereka akan didasarkan pada hasil penjualan mereka. Mereka yang memiliki hasil buruk akan diminta untuk pergi, sementara mereka yang memiliki hasil bagus akan diberi hadiah oleh Feng Yu. Tapi sekarang, bukan saatnya Feng Yu memberitahu kota rencananya. Kota harus berpikir bahwa Feng Yu berkompromi dengan mereka sebelum dia bisa bernegosiasi dengan kota. Manajer Feng, kota tidak dapat mengatur orang-orang ini. Setelah perusahaan-perusahaan ini digabung, administrasi farmasi tidak memiliki banyak posisi untuk mereka. Kota tidak memiliki cara untuk membantu 300 orang ini. Bagus. Saya akan memberi mereka kesempatan. Tapi ini terakhir kalinya aku berkompromi. Saya seorang pengusaha, dan alasan berinvestasi adalah untuk menghasilkan uang. Saya bukan seorang dermawan. Bab 418. Persediaan. Feng Yu telah setuju untuk memberi orang-orang ini kesempatan. Dia akan membiarkan orang-orang ini bertugas menjual suplemen kesehatan. Tidak bersedia melakukan penjualan. Anda ingin duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa.
maka jangan datang ke Bing City Pharmaceutical Corporation. Kota juga setuju. Mereka berpikir, setidaknya ini akan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan orang-orang ini. Jika orang-orang ini tidak cocok untuk melakukan penjualan, maka kota juga akan memiliki alasan. Dengar, aku telah mengatur pekerjaan untukmu. Anda adalah orang yang tidak memenuhi tugas. Kota tahu bahwa ada terlalu banyak orang di perusahaan dan mereka perlu belajar dari perusahaan di luar negeri. Penghematan. Tapi mereka adalah pemerintah dan mereka harus menjaga rakyat mereka. Inilah alasan mengapa mereka tidak bisa bertindak seperti perusahaan swasta itu. Sekarang itu sama di seluruh China. Ini akan berlangsung sampai presiden tangan besi berkuasa. Dia akan memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk berubah. Perusahaan-perusahaan yang seharusnya bangkrut ditutup. Dia akan menghentikan perusahaan-perusahaan ini dari mengisap kota kering. Dia akan memberi para pekerja yang di PHK itu sejumlah uang dan membiarkan mereka mencari pekerjaan sendiri atau menugaskannya kembali. Ini lebih baik daripada membiarkan mereka duduk di rumah tanpa gaji. Syaratnya semua sudah selesai. Feng Yu tidak memiliki masalah dengan sebagian besar kondisi. Dia hanya menginginkan posisi wakil ketua untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga menginginkan hak veto. Selain itu, ia juga menugaskan orangnya untuk menjadi direktur pabrik-pabrik farmasi ke-6. Pabrik ini akan bertugas memproduksi produk kesehatannya. Gu Zigang memiliki gelar baru sekarang. Dia juga bukan direktur pabrik-pabrik ini. Feng Yu juga memindahkan beberapa staf keuangan dari perusahaan mesin ke perusahaan ini dan memindahkan staf keuangan dari perusahaan farmasi ke perusahaan mesin. Ini karena para staf tidak akrab dengan para pemimpin dan akan mencegah mereka bersekongkol satu sama lain. Sekarang, sebagian besar rekrutmen Taihua Trading adalah untuk staf keuangan. Para rekrutan baru itu akan mendapatkan gaji tinggi setelah masa percobaan 3 bulan mereka. Ada sangat sedikit lowongan untuk posisi lain. Bahkan posisi untuk penerjemah sedikit. Ini karena penerjemah Sui telah memasuki Taihua Trading dan gajinya lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa mantan rekannya di Departemen Luar Negeri mulai bekerja di Taihua Trading. Ini menguntungkan bagi Taihua Trading. Penerjemah ini jauh lebih murah daripada profesor universitas itu, dan mereka berspesialisasi dalam menerjemahkan dokumen bisnis. Setelah kondisi diselesaikan, turun ke bagian terakhir. Ini adalah bagian tersulit dari negosiasi. Feng Yu ingin perusahaan ini terdaftar dengan modal 400 juta RMB. Dengan cara ini, mereka akan memiliki cukup dana untuk membeli beberapa peralatan. Mereka juga bisa membeli beberapa formula medis dari luar negeri. Tapi Siti tidak setuju. Mereka merasa 300 juta sudah cukup. Dengan cara ini, kota dapat mengambil 100 juta RMB setelah Feng Yu menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Jika perusahaan ini terdaftar dengan modal awal 400 juta, Siti tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari kesepakatan ini. Mereka hanya bisa mendapatkan 60 juta. Ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Meskipun ini masih dalam negosiasi, Siti sudah merencanakan apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu. Ketika Feng Yu mengetahui bagaimana kota akan menghabiskan uang, dia terkejut. Dia akhirnya melihat bagaimana pemerintah menghabiskan uang. Sial, kami bahkan belum menyelesaikan semua persyaratan, Anda sudah selesai menghabiskan uang. Tetapi bahkan jika mereka tidak akan membeli formula obat dari luar negeri, mereka setidaknya harus mendapatkan peralatan untuk RD. Meskipun pabrik-pabrik ini memiliki fasilitas penelitian, mereka menggunakan peralatan yang tidak efisien dan tua. Ini semua harus diganti. Tetapi kota sudah merencanakan bagaimana membelanjakan uang itu, dan ini membuat Feng Yu memiliki lebih banyak ruang untuk bernegosiasi. Modal terdaftar harus setidaknya 360 juta. Kota masih bisa mengambil 100 juta dari dana tersebut. Selain uang yang digunakan untuk memulangkan para pekerja yang di PHK itu, kota ini masih memiliki banyak uang tersisa. Jumlah uang ini dapat digunakan untuk tujuan lain. Jika Siti tidak setuju, lupakan saja. Saya akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik farmasi yang lebih kecil di kota-kota lain. Saya bahkan bisa menjadi pemegang saham utama di sana.
Feng Yu bersandar di sofa dan menyilangkan kakinya. Dia menggoyangkan kakinya dengan ekspresi menjengkelkan. Wakil wali kota Li menjadi gugup. Kami telah menyelesaikan hampir semua detail, dan kami telah mengabulkan permintaan Anda tentang merger. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin menghentikan kerja sama ini. Feng Yu, apa artinya ini? Anda pikir ini lelucon? Anda pikir Anda bisa menghentikan kerja sama ini kapanpun Anda mau? Wakil wali kota Li berteriak. Apa yang salah? Anda adalah kota Bing, wakil wali kota. Jangan bilang bahwa Anda akan memukuli saya. Jika kita akan melihat kondisi secara langsung, maka kita akan bekerja sama. Jika tidak, kesepakatan ini batal. Apakah kamu tidak mengerti hal-hal sederhana seperti itu? Sikap Feng Yu sangat arogan. Menurut wakil wali kota Li ini siapa dia? Tidak apa-apa jika dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Tapi dia bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dengan baik kepada orang lain dan terus berteriak. Anda pikir saya bawahan Anda? Anda pikir Anda bisa menggedor meja dan menatapku? Bahkan Zhang Tua harus berbicara dengan baik kepadaku. Tahun lalu, ketika wakil wali kota ingin bertemu dengan saya juga berani menolaknya. Kamu pikir kamu siapa? Jika ini beberapa tahun sebelumnya, mungkin saya masih akan menyerah. Lagi pula, saya tidak punya banyak uang saat itu. Saya juga takut Anda menggunakan beberapa cara politik untuk berurusan dengan saya. Tapi sekarang Anda bisa mencobanya. Kita lihat siapa yang akan turun duluan. Zhang Ruiqiang memberi isyarat kepada wakil wali kota Li dan menoleh ke Feng Yu. Feng Yu, kota memiliki kegunaan penting untuk jumlah uang ini. Kita perlu memperbaiki jalan dan memperbaiki kondisi lalu lintas kota. Ini akan melibatkan relokasi penduduk yang terkena dampak. Ini bukan jumlah yang kecil. Wali kota Zhang, Anda ingin saya membuat perusahaan farmasi top China dalam waktu 1 tahun, hanya dengan pabrik dan peralatan lama. Anda pikir saya dewa? Fasilitas produksi dan penelitian harus diganti. Berapa banyak lini produksi lama yang dapat diproduksi dalam sebulan? Kapasitasnya tidak cukup. Tidak cukup. Ini tidak mungkin. Seluruh pabrik farmasi ke-6 akan memproduksi 5 jenis suplemen kesehatan tersebut. Produksi pabrik sekarang 2 kali lipat dibandingkan sebelum merger. Ini masih belum cukup. Zhang Ruiqiang sangat ingin tahu. Kelima produk tersebut adalah obat-obatan, dan izin yang mereka ajukan juga izin produk medis. Ini tidak cukup. Hanya jalur produksi saat ini untuk larutan oral hanya cukup untuk larutan oral zinc gluconat. Saya masih memikirkan pembuatan larutan oral kalsium gluconat dan larutan oral untuk sel darah merah. Untuk tablet, selain tablet kalsium dan multivitamin, saya masih akan memproduksi tablet zinc gluconat dan kalsium gluconat ke depannya. Produksi saat ini tidak akan mampu mengimbangi. Bagaimana jika semua produk ini tidak terjual? Wakil wali kota Li menyela. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, aku Taihua Trading akan membeli semua produk yang tidak terjual itu. Feng Yu memandang wakil wali kota Li. Apalagi yang harus Anda katakan? Sekali lagi, wakil wali kota Li terdiam. Dia benar-benar kesal. Feng Yu ini terlalu sombong. Pada akhirnya, kota menerima proposal Feng Yu. Modal terdaftar adalah 360 juta RMB, dan City akan memiliki 51% saham. Feng Yu akan memiliki 49% saham. Pabrik farmasi ke-6 akan sepenuhnya berada di bawah kendali Feng Yu. City tidak akan ikut campur. Juga, pabrik farmasi ke-6 akan menggunakan peralatan paling canggih. Feng Yu adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan farmasi ini. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Pemerintah tidak akan mengumumkan berita tersebut kepada publik. Bahkan para pekerja pabrik itu tidak tahu tentang ini. Mereka hanya tahu bahwa ada perubahan dalam pemimpin mereka. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu siapa Feng Yu itu. Semuanya telah diselesaikan, dan Feng Yu meminta Wu Zigang untuk memberitahu pabrik farmasi ke-6 untuk mulai memproduksi larutan oral zinc gluconat, kalsium gluconat, dan pengayaan darah dengan peralatan yang ada. Ia juga memerintahkan produksi tablet kalsium dan multivitamin. Feng Yu tidak peduli apakah ada izin. Lagi pula, dia tidak menjual produk ini sekarang.
Ketika persetujuan diberikan, maka dia akan mencetaknya pada kemasannya. Tujuannya sekarang adalah untuk menyimpan produknya. Bab 419. Menjijikkan dalam cinta. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan di kota Bing, Feng Yu kembali ke Beijing untuk belajar. Dia belum memberitahu orang tuanya ketika dia kembali ke kota Bing. Jika orang tuanya tahu bahwa dia telah bolos sekolah, mereka akan bergegas ke kota Bing dan menyeret Feng Yu dengan kerahnya kembali ke Beijing. Ketika Tian Lei melihat Feng Yu di asrama, dia berkata dengan ekspresi serius. Lao Si, kamu akhirnya kembali. Konselor perguruan tinggi telah mencari Anda beberapa kali. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak kembali, dia tidak akan membiarkan Anda lulus. Saya telah menghubungi Anda beberapa kali. Mengapa Anda tidak membalas telepon? Aku terlalu sibuk dan aku lupa. Jangan khawatir. Saya pasti akan lulus. Oh, pelajaran apa yang kita dapatkan sore ini? Lao Si, ada apa denganmu? Ini akhir pekan hari ini. Kami tidak memiliki pelajaran. Hari ini akhir pekan. Aku punya sesuatu yang penting. Saya harus pergi ke universitas pengajaran sekarang. Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji pada Lina bahwa dia akan mengunjunginya akhir pekan ini. Tunggu aku. Apakah kamu sedang menyetir? Beri aku tumpangan. Setelah pertemuan terakhir, teman sekamar Tian Lei dan Lina berkumpul. Orang-orang lainnya tidak membuat kemajuan apapun. Sepertinya mereka tidak punya peluang. Tian Leo berasal dari Beijing, dan dia akrab dengan kota itu. Ia pun rela menghabiskan waktu dan perhatiannya untuk gadis itu. Dia tidak seperti yang lain, di mana mereka bahkan tidak repot-repot menelepon gadis-gadis itu. Mereka bahkan tidak berani mengajak gadis-gadis itu berkencan. Orang-orang lainnya hanya suka pergi ke apartemen Feng Yu dan menonton kaset video. Film favorit mereka adalah film aksi itu. Siswa-siswa ini juga manusia, dan mereka berada dalam tahap pubertas mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa Feng Yu tidak memiliki banyak kaset video ini. Mereka telah menonton beberapa kaset video yang sama beberapa kali. Feng Yu benar-benar membenci mereka. Mereka brilian, dan banyak orang mengagumi mereka. Tapi mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan keuntungan ini. Apa tujuan menonton video tape ini? Melakukannya di kehidupan nyata lebih menyenangkan. Mereka harus belajar dari Tian Lei. Feng Yu memperkirakan bahwa pada semester depan Tian Lei akan mencetak home run dengan gadis itu. Di Universitas Pengajaran Beijing, Feng Yu menelepon Lina untuk memberitahunya bahwa dia telah sampai. Dia juga meminta Lina untuk memanggil teman sekamarnya ke Tian Lei. Lina berlari ke pelukan Feng Yu ketika dia melihatnya. Feng Yu ingin memeluknya dan menciumnya, tapi Lina mendorongnya menjauh. Mereka masih di kampus. Tian Lei dan targetnya berjalan menuju perpustakaan sambil berpegangan tangan. Tian Lei berkata bahwa dia akan mengajari gadisnya matematika. Feng Yu terkejut dengan alasan ini. Tapi Tian Lei membawa serta buku matematikanya. Mungkinkah dia benar-benar mengajari gadis itu matematika? Tian Lei benar-benar orang yang baik. Dia sering datang dan membantu Qing Qing dengan pelajarannya. Itu karena Qing Qing tidak begitu pintar. Jika dia pekerja keras seperti Anda, apakah dia masih membutuhkan bantuan dengan studinya? Selain itu, jika dia memiliki masalah dengan studinya, dia selalu dapat bertanya kepada guru. Lina memutar matanya ke arah Feng Yu dan perlahan berkata, "Kamu benar-benar berpikir bahwa Qing Qing tidak pandai matematika. Semester lalu, dia mendapat nilai pertama dalam matematika di antara kelompok kami. Oh sial, Qing Qing benar-benar licik. Tian Lei harus berada di bawah jempolnya di masa depan." Feng Yu memegang tangan Lina dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Universitas itu tidak seperti sekolah menengah di mana mereka melarang siswanya berkencan. Banyak pasangan berjalan-jalan seperti mereka. Tapi itu masih belum terbuka seperti tahun-tahun mendatang. Pasangan itu hanya berpegangan tangan. Mereka tidak berani berciuman secara terbuka atau melakukan sesuatu yang menggairahkan di sudut-sudut. Atau mungkin Feng Yu tidak mengalami insiden seperti itu. Mungkin juga karena terlalu dingin. Kejadian seperti ini seharusnya normal.
Bahkan di masa lalu, gadis-gadis muda diam-diam bertemu dengan cendekiawan miskin di hutan dan pulang ke rumah dalam keadaan hamil. Feng Yu juga berpikir untuk melakukan hal-hal menarik ini dengan Lina di kampus. Tapi dia tahu bahwa Lina tidak akan ikut dengannya. Dia juga khawatir jika mereka tertangkap, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Meskipun dia tidak takut dikeluarkan dari sekolah, dia takut akan rasa malu. Feng Yu memiliki pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, dan dia dapat menggunakan pengetahuannya untuk menghasilkan uang dari bisnisnya. Tapi dia selalu lelah setelah negosiasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pialang keuangan dan tidak pernah mengelola perusahaan. Sekarang, bisnis yang dia geluti adalah semua hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Terlalu melelahkan untuk bernegosiasi dengan orang lain. Dia tidak lelah secara fisik. Itu terkuras secara mental. Dia telah berpikir sebelumnya. Haruskah dia mendengarkan ayahnya? Memiliki cukup uang sudah cukup. Tetapi ketika dia memikirkan tentang perusahaan asing yang masuk ke China dan mendapatkan semua uang mereka, menghancurkan lingkungan, mencuri teknologi mereka, dia tahu dia tidak bisa berhenti. Karena para dewa telah memberinya kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, maka dia harus melakukan sesuatu untuk negaranya, seperti membantu industri mobil China, industri elektronik, industri medis, Dalam kehidupan sebelumnya, produk kesehatan di China sebagian besar merek asing. Dalam kehidupan ini, Feng Yu ingin mengekspor produk China ke negara lain. Mimpi-mimpi ini adalah motivasinya. Saat bisnis Feng Yu berkembang, dia menjadi semakin sibuk. Dia hanya bisa melupakan pekerjaannya ketika dia bersama Lina. Dia puas bahkan ketika dia berjalan-jalan dengan Lina di sekitar kampusnya. Mereka berdua berjalan ke paviliun kecil, duduk dan mengagumi pemandangan. Lina akan selalu membantu Feng Yu merapikan bajunya dan memberitahunya tentang hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Salah satu teman sekelasnya meneteskan air liur saat tidur di kelas, teman sekelas yang lain mendengkur, atau teman sekelas lainnya membeli pena baru yang indah. Ini semua adalah hal yang tidak penting, tetapi Feng Yu senang mendengarkan Lina. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut Lina, dan Feng Yu dengan lembut membantunya merapikan. Lina memiliki senyum manis di wajahnya. Cuaca Beijing lebih hangat dari kota Bing. Kota Bing sudah membeku, tetapi di Beijing, suhunya masih di atas 0 derajat Celcius. Masih belum ada kabut asap di Beijing saat ini. Langit masih biru, dan orang masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Tanpa sadar, Feng Yu tertidur dengan kepala di pangkuan Lina. Lina memijat pelipis Feng Yu dengan lembut, tersenyum bahagia. Ketika Feng Yu bangun itu 1 jam kemudian. Kaki Lina mati rasa, dan Feng Yu segera membungkuk di depannya. Akulah yang menyebabkan kakimu mati rasa. Biarkan aku menggendongmu di punggungku. Lina melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang melihat mereka. Dia melompat ke punggung Feng Yu dan melingkarkan tangannya di lehernya, menekan tubuhnya ke punggungnya. Dia meletakkan dagunya di bahu Feng Yu. Feng Yu bisa merasakan napas panasnya di leher dan telinganya. Mungkin Lina sedang merasa nakal. Dia menggunakan rambut panjangnya untuk menggelitik telinga Feng Yu. Dia terkikik ketika melihat Feng Yu merasa geli dan gelisah. Feng Yu meremas pantat Lina erat-erat dengan tangan yang menopangnya. Lina segera berhenti menggelitiknya dan memberikan pukulan lucu di lengannya. Menjijikkan. Feng Yu tersenyum. Menjijikkan. Apakah Anda memuji saya? Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Lina. Bagaimana dia bisa menafsirkannya seperti ini? Bab 420. Membeli ruang iklan. Sore ini, Feng Yu datang ke CCTV lagi. Dia sering berada di sini sampai para penjaga mengenalnya. Seperti biasa, Feng Yu memberi penjaga sebungkus rokok dan masuk. Dia tidak memerlukan izin apapun untuk memasuki tempat itu. Apakah Kepala Cheng masuk? Feng Yu pergi ke departemen periklanan. Tahun lalu, dia hanya seorang kepala divisi. Seorang pemuda berkacamata berdiri. Anda mencari Kepala Cheng. Apakah Anda punya janji? Sial, Cheng Baojun ini sekarang menjadi jagoan besar. Janji terlebih dahulu harus dibuat sebelum saya bisa bertemu dengannya. Tapi siapa orang ini? Kenapa aku tidak melihatnya di masa lalu?
Pangkat Cheng Baojun tidak boleh diberikan kepada sekretaris. Apakah kamu baru di sini? Bantu aku masuk dan katakan padanya bahwa Feng Yu ada di sini. Feng Yu duduk di salah satu stasiun kerja seperti kantornya sendiri. Pemuda itu terkejut. Siapa orang ini? Departemen mengadakan rapat hari ini dan dia baru saja dipindahkan. Jadi, dia disuruh menjaga kantor. Kepala Cheng sedang rapat sekarang. Sisanya tidak ada di sini. Apakah kamu ingin kembali besok? Feng Yu melihat arlojinya. Saat itu baru pukul 2 siang. Masih ada beberapa jam lagi sebelum akhir hari. Apakah pertemuan berlangsung begitu lama? Aku akan menunggunya di sini. Saya pikir pertemuannya akan segera berakhir. Apakah Anda punya sesuatu untuk diminum? Ya, aku akan membuatkan teh untukmu. Pemuda itu melihat sikap Feng Yu dan mengira dia adalah anak seorang pemimpin. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang seperti ini. Tidak mudah baginya untuk dipindahkan ke unit ini. Dia harus memastikan bahwa dia tidak akan dipecat karena hal-hal kecil. Ketika Cheng Baojun kembali dari pertemuan, dia melihat Feng Yu duduk di sofa di kantor dengan kaki bersilang. Feng Yu perlahan menyesap tehnya dan memakan biji melon. Cheng Baojun terdiam. Ini adalah kantor dan bagaimana orang bisa makan biji melon di sini? Dia menatap pendatang baru itu. Mengapa Anda tidak menghentikannya? Pemuda itu melihat ekspresi wajah pemimpinnya dan menjadi gugup. Dia juga tidak berharap Feng Yu mengeluarkan sebungkus biji melon dari sakunya dan mulai makan. Feng Yu bahkan bertanya apakah dia menginginkannya. Dari sikap Feng Yu, dia tidak berani menghentikannya. Kepala Cheng, pertemuanmu terlalu lama. Feng Yu melihat arlojinya. Itu sudah jam 4 sore. Dia tahu bahwa pertemuan harus diisi dengan omong kosong dan setiap kalimat harus dimulai dengan saya pikir ini. Saya pikir itu. Dan hal sederhana akan berubah menjadi diskusi yang mendalam. Feng Yu adalah seseorang yang lebih memilih untuk menjaga semuanya tetap singkat dan langsung ke intinya. Dia menginginkan efisiensi. Cheng Baojun menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Pertemuan departemen kami adalah untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka. Apa hubungan lamanya pertemuan kita denganmu? Manajer Feng, mengapa kamu ada di sini? Oh, saya dengar CCTV akan menayangkan beberapa program baru dan ada banyak slot iklan baru. Mata Cheng Baojun melebar. Manajer Feng, Anda ingin membeli slot iklan? Ya, ceritakan tentang slot iklan yang Anda miliki sekarang. Jika saya senang, saya akan membeli banyak slot. Feng Yu memutar matanya. Apakah ini sesuatu yang baru? Jika saya tidak membeli slot iklan, untuk apa saya di sini? Ngobrol denganmu. Manajer Feng, datang ke kantor saya. Xiao Wang, siapkan tehnya. Oldly, bawa daftar harga untuk slot iklan yang tersedia. Feng Yu mengambil biji melon di atas meja di tangannya dan perlahan-lahan masuk ke kantor Cheng Baojun. Pendatang baru itu terkejut. Para senior di kantor memberitahu pemuda itu bahwa ini adalah manajer Feng Tai Hua Trading. Dia adalah klien terbesar CCTV selama 2 tahun terakhir. Dia tidak pernah menawar harga iklan. Biaya iklan di CCTV sekarang mengacu pada pengeluaran manajer Feng untuk iklan. Manajer Feng juga dekat dengan para pemimpin puncak stasiun. Dia adalah sponsor untuk makan malam gala malam tahun baru. Feng Yu memasuki kantor Cheng Baojun dan memperhatikan bahwa Cheng Baojun sedang menatap tangannya. Kepala Cheng, Anda ingin biji melon? Feng Yu menawarkan biji melon di tangannya kepadanya. Wajah Cheng Baojun menjadi hitam. Tidak, ini kantor. Saya ingin Anda menyimpan benih itu. Siapa yang mau biji melonmu? Feng Yu dengan enggan menyimpan biji melon ke dalam sakunya. Berhenti di tengah makan biji melon adalah siksaan. Sulit untuk berhenti makan biji melon begitu Anda mulai. Oldly membawa daftar ke ruangan untuk Cheng Baojun, dan Cheng Baojun memberikan daftar itu kepada Feng Yu setelah melihat. Manajer Feng, ini semua slot yang tersedia. Lihat apakah Anda menyukai salah satu slot. Mengapa Anda tidak membeli semua slot ini? Hanya ada 8 slot. Feng Yu melihatnya. Karena ada perubahan program, waktu dan durasi beberapa program diubah. Dengan demikian ada slot yang tersedia.
Terlama adalah 1 menit dan terpendek adalah 15 detik. Ada 2 slot di sore hari, 4 di sore hari dan 2 di malam hari. Waktu slot ini tidak terlalu buruk. Ini dapat digunakan untuk mempromosikan VCD dan mesin pembelajaran. 4 iklan sehari akan cukup bagi pemirsa untuk mengingat produknya. Karena Kepala Cheng telah mengatakannya, maka aku akan memberimu wajah. Saya bisa membeli semua slot ini. Beri aku harganya. Feng Yu meletakkan daftar itu di atas meja dan berkata. Wajah Cheng Baojun berseri-seri. Kamu ingin semua slot? Coba saya lihat berapa totalnya. Dia membuka lacinya dan mengeluarkan buku catatan dan kalkulator. Dia menekan angka pada kalkulator untuk beberapa waktu dan mendorong kalkulator ke Feng Yu. Manajer Feng, ini adalah angka terakhir. Karena Anda sangat berterus terang, saya akan memberi Anda diskon 10%. Panjang kontrak akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember tahun ini. Feng Yu melirik kalkulator dan membuat perhitungan mental. Dia membandingkan dengan harga slot Primetime. Sial, apakah Cheng Baojun ini bercanda? 8 slot ini sepadan dengan harga ini. Feng Yu menekan beberapa angka pada kalkulator dan mendorongnya kembali ke Cheng Baojun. Aku akan mengambilnya jika harganya seperti ini. Kepala Cheng, saya mungkin kaya, tetapi saya tidak menghabiskan uang saya dengan sia-sia. Cheng Baojun tersenyum. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Harga ini terlalu rendah. Saya tidak bisa menjawab atasan saya dengan harga ini. Feng Yu tidak akan pernah setuju dengan harga 2 kali lipat. Harga yang dia inginkan adalah tentang apa yang ada dalam pikiran CCTV. Tapi Cheng Baojun masih ingin mencoba dan mendapatkan lebih banyak dari Feng Yu. Dia akan mendapatkan beberapa kredit jika dia bisa membiarkan Feng Yu menghabiskan lebih banyak. Pangkat tertinggi Departemen Periklanan yang diizinkan hanya seorang wakil kepala. Dia ingin departemen ditingkatkan dan dipromosikan menjadi kepala. Dia juga bisa dipromosikan dan melakukan sesuatu yang dia kenal. Apa maksudmu bahwa kamu tidak dapat menjawab atasanmu? Apakah harga yang saya tawarkan tidak masuk akal? Saya membayar biaya iklan. Di CCTV ada beberapa yang tidak perlu membayar untuk iklan. Sejak kapan kita membiarkan orang beriklan gratis? Cheng Baojun bertanya balik. Dia adalah orang yang mengabaikan departemen ini dan tidak ingin Feng Yu membuat klaim yang tidak berdasar. Bukankah Panasonic menayangkan iklan mereka selama tahun lalu? Apakah mereka membayar CCTV? Kok bisa sama? Anime itu diberikan kepada kami oleh Jepang dan telah membebaskan biaya hak cipta. Cheng Baojun membalas. Lalu mana yang lebih mahal? Biaya hak cipta atau biaya iklan? Feng Yu mencibir. Itu berbeda. Kami melakukan ini untuk mendapatkan program berkualitas dari luar negeri. Anime mereka lebih bagus, dan jika kita tidak membiarkan mereka beriklan, mereka tidak akan menjual anime itu kepada kita. Selain itu, Jepang juga telah berjanji kepada kami bahwa mereka akan memberi kami hak untuk lebih banyak anime. Apakah itu berarti mereka akan dapat menayangkan iklan mereka setiap saat? Tidak bisakah Anda mengatakan apakah Anda mendapat untung atau rugi dalam kesepakatan ini? Jika animasi bisa mendapatkan slot iklan gratis, maka saya akan membeli beberapa hak cipta animasi dari AS dan Eropa. Apakah itu berarti CCTV akan mengizinkan saya beriklan secara gratis? Feng Yu bertanya. Manajer Feng, aku tidak bisa membuat keputusan ini. Mari kita ambil tentang biaya iklan. Tingkatkan tarif itu sebesar 20% dan saya akan menjual semua slot ini kepada Anda. Cheng Baojun tidak berani mengambil keputusan apapun tentang anime. Ini diputuskan